Selamat datang di alam penuh bara, di mana api bukan hanya membakar, tapi juga menyulut jiwa-jiwa yang haus akan pembalasan. Burning Flames bukan sekadar aksi. Ini adalah sebuah epos yang membara dengan dendam, cinta terlarang, dan keberanian yang ditempa oleh panasnya takdir. Saat api takdir mulai menjilat, siapa yang akan luluh dan siapa yang akan bertahan di tengah kobaran? Bersiaplah, karena kita akan menyusuri jejak-jejak panas dan kelam dalam kisah yang menghanguskan segala batasan ini. Inilah Burning Flames, sebuah perjalanan yang akan membakar segalanya hingga ke dasar hati. Kisah berawal pada zaman tertua klan dewa. Terlahir seseorang yang memiliki kekuatan spiritual terdahsyat yang bernama Helong. Dia kejam bengis dan tak tertandingi. Ketua klan dewa takut dengan kekuatan Helong yang semakin tinggi. Dia menantang Helong untuk bertarung, dan terjadilah pertarungan dahsyat selama 100 hari. Helong memenangkan pertarungan tersebut dan berhasil menghabisi ketua klan dewa. Namun istrinya tewas yang membuat dia sedih dan murka. Sejak saat itu, Helong menobatkan dirinya sebagai Raja Dewa untuk jadi penguasa 3 alam, yaitu klan siluman yang sudah disegel. Di bawah tanah yang menjadi alam kegelapan abadi klan laut, yang sudah ditaklukkan kini menjadi penjaga pintu abadi di kawasan laut. Alam dewa dan klan manusia yang sampai saat ini menjadi budak untuk menggali batu merah yang dipersembahkan kepada klan dewa. Kini kehidupan semua klan 3 alam di bawah kekuasaan Helo. Dan singkat cerita utusan klan dewa yang bernama Swancai mendatangi kerajaan Shin. Justin bersama putranya yang bernama Wu Geng sudah mulai kelelahan diperbudak oleh klan dewa. Dia bingung karena permintaan batu merah yang semakin sulit didapatkan membuat rakyatnya semakin menderita. Namun jika tidak dipenuhi, maka kerajaan dan seluruh rakyatnya akan binasa. Dan tak berselang lama, Swancai pun memasuki istana. Dengan mengejutkan, Swancai membawa perintah baru dari Raja Dewa. Dia ingin persembahan batu merah dinaikkan 10 kali lipat. Dari sebelumnya, Raja Shin yang sudah turun-temurun tunduk kepada Raja Dewa. Kini dia emosi dan tak peduli lagi dengan ancaman apapun, karena sudah tak sanggup lagi mempersembahkan batu merah yang setiap bulan. Terus bertambah jumlah permintaannya. Swancai tetap memaksa kepada Raja Shin untuk menerima perintah dari Raja Dewa. Namun tak disangka, kini Raja Shin berani memberontak hingga membakar perintah tersebut. Dia murka menantang Raja Dewa untuk berperang. Keputusan Raja Shin serta saja membuat Swancai murka dan mengancam bahwa Raja Dewa akan menghancurkan kerajaannya. Dan peperangan pun terjadi. Seberapa banyak prajurit diturunkan tak akan mampu menandingi para pendekar klan dewa. Satu pendekar mampu membantai ratusan prajurit kerajaan Shin. Ribuan prajurit binasa dalam sekejap, hanya dengan menurunkan 6 pendekar sakti dari klan dewa. Raja dan seluruh petinggi kerajaan berkabung atas gugurnya para prajurit dengan dihadiri oleh keluarga mereka.
Malam harinya, ada sekelompok pemberontak yang akan menghabisi sang raja. Namun raja yang sudah mengetahui tidak berada di tempat tidurnya, dan tak berselang lama prajurit muncul. Dan akhirnya mereka tertangkap dengan mengejutkan. Ternyata Tabia adalah jenderal kerajaan yang tidak setuju dengan keputusan Raja Sin menantang klan Dewa. Dia ingin menghabisi Raja Sid yang akan diberikan kepada Raja Dewa agar peperangan tidak terjadi, karena mustahil akan menang melawan klan Dewa. 辛苦啊，荒谬！你身为人臣，如何战胜神？他要刺杀你，我不除，信过永无宁日，哪怕战死，除了你。 Peperangan besar pun tak bisa dihindari lagi. Raja Shin memerintahkan putranya untuk tidak ikut bertempur karena akan membahayakan nyawanya. Dia adalah satu-satunya penerus kerajaan yang harus tetap hidup. Rakyat sudah mulai menderita. Kelaparan terjadi di mana-mana karena bahan pokok sudah mulai berkurang. Mereka berbondong-bondong untuk membeli bahan makanan. Terlihat seorang pemuda culun bernama Guo. Ia selalu dilindungi oleh seorang gadis bernama Baisi. Mereka ikut mengantri juga dengan membawa beberapa ular untuk dijual agar bisa membeli bahan makanan pulang. Setelah mendapatkan uangnya, Maxi yang sangat menyayangi Goa sejak kecil mengobati tangannya yang terluka. Goa yang tak banyak bicara sangat menuruti Baisi. Mereka berdua sama-sama yatim piatu dan hidup apa adanya sejak kecil. Tak lama kemudian, mereka pun mulai mengantri untuk membeli bahan makanan. Namun tiba-tiba toko tersebut menaikkan harganya, yang membuat Baisi protes karena tak cukup uangnya. Saat masih berdesakan, tak berselang lama pangeran kerajaan muncul. Rakyat pun memberi hormat kepadanya. Namun saat Baisi melihatnya, dia sedikit terkejut karena wajahnya mirip sekali dengan Wu. Kedatangan pangeran disambut oleh saudagar pemilik toko. Ia berpatroli untuk mengawasi para pedagang yang berbuat curang yang menimbun barang dan menaikkan harga seenaknya. Dan tiba-tiba, Baisi dengan lantang mengatakan bahwa pemilik toko menjualnya dengan harga yang sangat murah. Dengan terpaksa pemilik toko mengiyakannya, karena sedang berada di hadapan pangeran. Semua warga semakin berdasarkan membelinya dengan harga yang jauh lebih murah dari sebelumnya. Namun saat Baisi dan Go akan pulang, pemilik toko yang merasa dirugikan mengutus preman untuk mengejar mereka. Tiba-tiba pangeran dan prajuritnya muncul. Dia meminta penjelasan yang sebenarnya utusan. Pemilik toko memfitnah bahwa Baisi telah merugikan tokonya. Dia telah membayar dengan uang palsu. Pangeran pun memerintahkan untuk membawa mereka semua ke istana. Namun tiba-tiba mereka berdua memberontak dan melarikan diri. Baisi pun akhirnya tertangkap. Namun dia diampuni karena tiba-tiba sang ibu yang bernama Siu memanggilnya dengan kesaktiannya. Bogeng pun dengan segera mendatangi ibunya, menyampaikan hal yang sangat penting tentang kondisi kerajaan yang akan menghadapi pertempuran besar. Jika kerajaan kalah, sang penerus harus tetap hidup untuk meneruskan perjuangannya. Jika ingin mengalahkan musuh yang kuat, tidak bisa hanya mengandalkan kepintaran dan keberanian, tapi kekuatan yang abadi adalah seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya. Kini saatnya tiba. Sang raja akan memakai baju besi dan pedang pusakanya. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya melawan pasukan dewa. Meski dia sendiri tahu mustahil untuk dapat mengalahkannya, sang istri yang selalu setia mendampingi menguatkan hati sang raja-raja. Shin menugaskan permaisurinya untuk melindungi putranya. Shin pun berjanji akan melindunginya. Ternyata Siul, mantan petinggi klan dewa yang memiliki kekuatan meramal. Dia berhasil menyembunyikan identitasnya. Hingga saat ini tak ada yang mengetahui bahwa Siul, istri Raja Sihir. Pangeran akhirnya mengetahui kebenarannya, bahwa pemilik toko melakukan kesalahan besar, memperkaya diri di saat rakyat kelaparan. Harga bahan pokok kini normal kembali. Namun saat mereka sedang mengantri, tiba-tiba langit seketika menjadi gelap, yang membuat mereka semua panik dan ketakutan.
pendekar sakti klan dewa muncul menaiki seekor naga. Mereka akan memulai pertempuran menyerang kerajaan Shin. Sang raja pun telah siap untuk bertempur dengan memakai baju besi pemberian istrinya yang memiliki kekuatan ponik dan pusaka pedang darah yang memiliki kekuatan dahsyat. Keenam pendekar pun menertawakannya. Mereka pun turun satu persatu membantai ribuan prajurit kerajaan Shin. Dengan mengejutkan, Tuan Dewa menugaskan kerajaan Bai yang dipimpin oleh Raja Jopa beserta putranya yang bernama Joki untuk menyerang dan mengambil alih kerajaan Shin. Raja Tiopa masih tunduk pada Raja Dewa. Dia menuruti perintahnya untuk mengerahkan seluruh prajuritnya. 杀入新城，你们还在等什么？不杀我！ Seluruh rakyat semakin ketakutan termasuk dalam Desi dan gua. Keadaan pun semakin kacau tak terkendali. Mereka berdua jadi terpisah. Tak berselang lama, Raja Si dan prajurit yang muncul akan melawan mereka. Namun tak disangka, putranya pun datang memaksa ingin ikut bertempur. 你来做什么？你是我新王的儿子，我要与父王一起上阵杀敌，为新国和新国的子民。跟我一起出城迎战，新国五更，儿臣遵命。 Sang raja mengizinkan putranya, dan mereka pergi bersama untuk bertempur. Baisi yang masih terpisah, melihat gua sedang berjalan sendirian. Dia pun dengan segera mengejarnya, sementara sang raja dan pasukannya sudah mulai keluar. Tak ada yang menyangka, ternyata Raja Shin memiliki kekuatan tingkat tinggi. Raja Bai pun terkejut melihatnya, termasuk para pendekar klan dewa yang masuk. Ikan di atas taga, Raja Shin mampu melukai pendekar klan dewa. 从今日起，跟我们干的种姓，当届神力不如神主。 Raja Shin yang mampu mengalahkan pendekar dewa, dia pun menantang Raja Dewa untuk turun menghadapinya. Dan saat Raja Shin akan menghabisinya, pendekar dewa yang lain semakin terkejut melihat kekuatan. Semua panik termasuk pangeran, mengira sang raja telah tewas. Para pendekar dewa pun masih memperhatikan dari atas. Naga, Jenderal Han menyemangati para prajurit yang semakin lemah. Dan ternyata sang raja masih berdiri tegak. Kini para pendekar dewa semakin terkejut melihat Raja Shin mampu menahan serangan Tiang Kui. Karena sekelas dewa pun mustahil mampu menahannya. Dan tiba-tiba, salah satu pendekar dewa mulai turun tangan lagi. Namun saat akan melesatkan kesaktiannya menuju pangeran, tiba-tiba sang ibu muncul menahannya. Yang sontak saja membuat para pendekar terkejut. Ternyata Siu yang selamat ini menghilang dari para dewa menjadi permaisuri Raja Shin. Kemunculan menarik perhatian. Juga seorang petinggi klan dewa yang merupakan kakaknya sendiri. Pangeran juga baru mengetahui bahwa ibu dan ayahnya memiliki kekuatan dewa. Sang ibu pun menjelaskan semuanya, termasuk kekuatan yang dimiliki sang raja. 寺庙的情况，你父王的铠甲上，娘亲本是神君，一直藏在皇宫的地牢中。你是神族？ Menurut ramalan yang beredar di kerajaan dewa, terakhir seorang manusia yang akan mampu mengalahkan Raja Dewa. Kakaknya Siu menganggap bahwa Raja Sila orang tersebut dengan julukan Dewa Perang yang sesungguhnya. Melihat kekuatan Raja Shin yang semakin kuat, akhirnya Raja Dewa Hailong turun dengan kekuatan yang sangat dahsyat.
yang membuat seluruh pertarungan berhenti seketika. Hailong turun dengan kekuatan terkuat alam dewa yang membuat semua kesakitan. 黑龙他来了，父亲胜利，这是宇宙最强创造三界的神王。 Semua orang kesakitan termasuk para pendekar dewa. Sang ibu dengan segera melindungi putranya, namun tak menyangka hanya raja seseorang yang mampu menahan kekuatan tersebut. Dan akhirnya Helong pun turun ke bumi. Helong merasa senang karena setelah sekian lama, ada lawan yang tangguh mampu menahan kesaktiannya. Raja Singa tak gentar sedikit pun. Semakin membara emosinya, dia akan melawan Helong dengan seluruh kekuatannya, demi rakyat dan keluarganya. Helong memfokuskan kekuatannya kepada Raja Shin yang otomatis membuat mereka semua terbebas dari kesakitan raja.